Di balik tembok usang ini tersimpan cerita yang sudah lama terlupakan. Sebuah kamar yang menyimpan jejak-jejak gelap dari masa lalu yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Dulunya sebuah rumah sakit dibangun di atas tanah penuh luka. Tanah yang menjadi saksi bisu pembantaian brutal di masa kelam G30S. Dani, mahasiswa baru yang tidak tahu bahwa ia telah kembali ke tanah leluhurnya. Mbah Karto, penjaga asrama yang memikul rahasia berat. Dan Ratna, penghuni abadi yang masih menangisi dosa-dosa masa lalu. Kamar 308, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia arwah menjadi kabur. Siapkah kamu mendengar cerita ini? Selamat datang, dan jangan lupa berdoa sebelum menonton. Langit senja mulai berwarna merah ketika Dani melangkahkan kaki ke dalam asrama tua itu. Suara langkah kakinya bergema di lorong-lorong panjang yang dingin. Aroma lembab dan cat yang terkelupas memenuhi udara, menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Dani menggenggam erat kunci kamar bertuliskan angka 308 yang dingin di tangannya. Kenapa harus aku yang dapat kamar ini? Pikir Dani, masih menggerutu dalam hati. Teman-teman barunya sudah memperingatkan tentang kamar itu. Tapi, apa daya, semua kamar lain penuh. Dia tidak punya pilihan. Setibanya di depan pintu kamar 308, Dani merasakan aura yang aneh. Pegangan pintu terasa dingin, seperti es, meskipun malam itu tidak begitu dingin. Dengan sedikit ragu, dia memutar kuncinya. Klek! Pintu terbuka dengan suara berderit panjang, mengungkapkan ruangan sempit dengan lampu yang berkedip-kedip. Tidak ada yang istimewa selain cat tembok yang mulai terkelupas dan ranjang tua berderit di sudut. Namun, Dani merasa seolah-olah sedang diawasi. Dia memberanikan diri melangkah masuk. Begitu dia meletakkan tasnya di meja kecil, matanya menangkap sesuatu. Di sudut kamar ada noda gelap di lantai, seperti bekas darah yang sudah mengering. Dani menggeleng mencoba mengabaikannya. Hanya imajinasimu, gumamnya pada diri sendiri. Malam pertama itu terasa berat. Lampu kamar yang berkedip-kedip seolah menambah suasana suram. Dani akhirnya tertidur dengan pakaian lengkap mencoba melupakan kegelisahannya. Dani terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah-engah. Apa itu tadi? Dia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpi dia melihat tanah merah yang dipenuhi mayat-mayat. Jeritan kesakitan dan tangisan memekakkan telinga. Wajah-wajah tanpa nama menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Tiba-tiba Dani menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kamarnya. Bau anyir darah menusuk hidung. Saat dia menoleh, dia melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut kamar, tepat di atas noda gelap itu. Rambut panjang wanita itu terurai, dan kepalanya tertunduk. Dani ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Bayangan itu mengangkat kepala perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Dani. Bibirnya berbisik pelan, hampir tak terdengar. Pergilah. Begitu Dani berkedip, wanita itu lenyap. Suasana kamar kembali hening, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Dani tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu di kamar ini ingin memberinya peringatan. Keesokan paginya, Dani terbangun dengan rasa lelah yang mendera. Mimpi buruk semalam masih menghantuinya, tapi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Dia menyibukkan diri dengan bersiap untuk orientasi. Namun, suasana kamar tetap terasa aneh. Saat Dani berjalan menuju kamar mandi bersama beberapa mahasiswa lainnya, dia mendapati sekelompok pekerja bangunan sedang merenovasi kamar mandi di ujung lorong. Bau debu bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam dan busuk menguar di udara. Para mahasiswa saling bertukar pandang, merasa tidak nyaman. Tiba-tiba salah satu pekerja berteriak, "Pak, ini tulang apa ya?" Semua kepala menoleh ke arah pekerja itu yang sedang memegang sesuatu. Dani melangkah mendekat, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Di tangan pekerja itu ada tulang manusia yang sebagian masih berlumuran tanah. "Astaga, ini tulang manusia!" Salah satu mahasiswa berbisik, membuat suasana semakin mencekam.
Tulang-tulang itu ditemukan terkubur tepat di bawah lantai kamar mandi. Para pekerja buru-buru menutupi lubang dengan kain, tetapi rumor segera menyebar di antara mahasiswa. Dani merasa mual. Pemandangan itu seakan membangkitkan sesuatu dalam ingatannya. Bayangan dari mimpinya tadi malam kembali menghantui. Malam itu, Dani tidak bisa tidur. Dia memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Lorong-lorong gelap terasa lebih panjang dari biasanya, dan suara langkah kakinya menggema, menambah suasana suram. Di sudut lorong, dia melihat sosok seorang pria tua sedang menyapu lantai. Pria itu mengenakan seragam penjaga, dengan wajah yang penuh keriput dan mata yang tajam namun hangat. "Kamu penghuni kamar 308 ya?" tanya pria itu tanpa menoleh. Dani tertegun. Iya, kok tahu?" Pria tua itu menghentikan sapuannya dan berbalik. Wajahnya serius, seperti menyimpan banyak cerita. "Namaku Karto. Orang sini biasa panggil aku Mbah Karto. Aku udah lama di tempat ini, bahkan sebelum jadi asrama," katanya dengan nada berat. Dani hanya mengangguk, merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria tua itu. Kamar itu nggak seharusnya ditempati. Dulu, waktu ini masih rumah sakit, kamar itu ruang mayat. Banyak arwah yang enggak tenang di sana, lanjutnya. Dani menggigit bibir, merasa kebenaran dari perkataan Mbah Karto. Dia lalu menceritakan mimpi buruknya dan apa yang dilihatnya malam sebelumnya. Wajah Mbah Karto tampak semakin serius. Mimpi itu bukan cuma mimpi. Mereka, para korban, sedang mencoba bicara sama kamu, ucap Mbah Karto. "Kenapa saya Mbah? Saya nggak ngerti apa-apa." Mbah Karto menatap Dani dalam-dalam. "Ada sesuatu di dalam dirimu yang terhubung sama tempat ini. Kamu harus hati-hati. Jangan abaikan apa yang mereka coba kasih tahu. Dan satu lagi, kalau kamu dengar suara tangisan, jangan lihat ke belakang." Dani menelan ludah. Kata-kata Mbah Karto membuat bulu kuduknya meremang. "Kenapa, Mbah?" Mbah Karto hanya menggeleng. "Mereka nggak suka dilihat." Malam itu Dani terjaga lagi. Jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 2.33 dini hari. Awalnya, dia mengira suara-suara samar itu berasal dari lorong asrama. Mungkin mahasiswa lain yang begadang. Tapi semakin lama, suara-suara itu menjadi lebih jelas. "Hentikan! Tolong!" Suara teriakan bercampur dengan keributan seperti massa yang berdesakan. Terdengar dentingan logam, mungkin senjata dan langkah kaki yang berat. Dani duduk tegak di ranjang, berkeringat dingin. Dia melirik pintu kamar yang tertutup rapat. "Apa aku bermimpi lagi?" pikir Dani. Namun, suara itu tidak berhenti. Dengan nekat, Dani melangkah keluar kamar. Lorong tampak gelap, hanya diterangi lampu redup yang berkedip-kedip. Suara-suara itu semakin keras, seperti berasal dari ujung lorong. Dani melangkah pelan, seolah tertarik oleh sesuatu. Ketika dia mendekati sumber suara, dia melihat bayangan kerumunan orang di bawah sinar temaram. Mereka berpakaian seperti dari tahun 1960-an. Kemeja lusuh, celana gombrong, dan beberapa memakai seragam militer. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Salah satu sosok, seorang wanita dengan wajah pucat, menoleh ke arah Dani. Pandangan mereka bertemu, matanya kosong, penuh kebencian, seolah-olah menyalahkan Dani atas sesuatu. "Kamu harus tahu apa yang terjadi di sini." Suara wanita itu bergema di kepala Dani. Kerumunan itu tiba-tiba berhenti, menatap Dani serentak. Jeritan memekakan telinga terdengar membuat Dani mundur dengan panik. Wajah-wajah mereka berubah mengerikan, mata kosong, kulit pucat, dan mulut menganga lebar seolah meminta pertolongan. Sebuah suara berat terdengar dari arah lain. "Pergi dari sini!" Dani berbalik dan melihat sosok lain, seorang pria tinggi berpakaian militer memegang senjata laras panjang. Wajahnya dingin, dengan tatapan penuh amarah. Sosok itu berjalan mendekat, membuat kerumunan perlahan menghilang seperti asap. Dani terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Saat dia tersadar, Dani sudah berada di depan pintu kamarnya. Napasnya memburu, dan jantungnya berdetak kencang. Dia segera masuk dan mengunci pintu. Di kamar, Dani melihat sesuatu yang baru.
Di cermin kecil di atas meja ada tulisan samar yang muncul dari uap dingin. "Jangan lupakan kami." Dani duduk di tepi ranjang, memandangi tulisan di cermin yang perlahan memudar. Tubuhnya terasa lemah dan pikirannya dipenuhi pertanyaan. Namun, sebelum dia sempat menenangkan diri, dunia di sekitarnya berubah. Seketika kamar Dani memudar menjadi ruangan yang jauh lebih tua dan dingin. Dinding-dindingnya penuh retakan, lampu redup berkelap-kelip, dan aroma antiseptik bercampur darah memenuhi udara. Dani kini berada di ruang mayat rumah sakit tua, persis seperti cerita Mbah Karto. Di depan matanya, seorang pria muda berlumuran darah dibaringkan di atas ranjang logam. Seorang perawat, Ratna, sedang menutupkan kain putih ke tubuh pria itu. Wajahnya murung, penuh duka. Namun, sebelum kain itu sepenuhnya menutupi tubuh korban, Ratna tiba-tiba berbalik, menatap langsung ke Dani. "Kamu melihatnya?" Suara Ratna menggema. Dani tersentak. Tubuhnya terasa kaku. Sebelum dia sempat menjawab, suara langkah sepatu berat bergema di koridor. Seorang pria berseragam militer masuk, menatap Ratna dengan tajam. "Kamu tahu ini rahasia. Jangan sekali-sekali bicara." Gertaknya sambil menunjuk Ratna dengan senapan. Ratna terlihat ketakutan, tapi ada keberanian di matanya. "Ini salah. Mereka tidak bersalah," teriaknya. Namun, sebelum Ratna bisa melanjutkan, pria itu menarik pelatuk senapannya. Dani menjerit, tapi suara tembakan itu seperti menggema tanpa henti di kepalanya. Dunia di sekitarnya kembali berubah menjadi kamar asrama. Dani terengah-engah. Dia tidak tahu apakah itu mimpi, penglihatan, atau kenyataan. Tapi suasana kamar masih terasa berbeda. Saat dia mencoba bangkit, Dani melihat sosok lain di sudut kamar. Ratna berdiri di sana mengenakan seragam perawat kuno. Tubuhnya transparan namun jelas terlihat. "Kamu harus tahu apa yang terjadi," kata Ratna dengan suara lembut namun tertekan. Dani hanya bisa terpaku. Dia ingin lari, tapi ada sesuatu dalam tatapan Ratna yang membuatnya tetap di tempat. "Aku tidak bisa tenang. Mereka semua tidak bisa tenang," lanjutnya. Ratna mendekati Dani. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh. "Ada rahasia di bawah kamar ini. Rahasia yang bisa membebaskan mereka dan aku. Kamu harus menemukannya." Saat Dani ingin bertanya, Ratna menghilang seperti asap, meninggalkan keheningan yang berat. Dani duduk di bangku kayu di depan pos penjaga asrama. Malam terasa dingin, angin membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Di depannya, Mbah Karto menyalakan rokok lintingannya dengan tangan gemetar. Wajah tua itu terlihat penuh beban, seolah enggan membuka luka lama. "Kamar 308 itu bukan sembarang kamar, Dani," ujar Mbah Karto akhirnya. "Tanah ini punya sejarah yang kelam. Dulunya tempat ini kuburan massal korban tragedi G30S. Dani menelan ludah. "Kuburan massal?" tanyanya lirih. Mbah Karto mengangguk. "Dulu, tahun 1965, banyak orang yang dianggap musuh negara dihabisi tanpa ampun. Tanah ini jadi saksi pembantaian besar-besaran. Setelah itu, mayat-mayat mereka dikubur di sini, bertumpuk tanpa nama." Suara angin malam semakin menderu, membuat daun-daun kering beterbangan. Mbah Karto melanjutkan, matanya menerawang ke kejauhan. "Tahun 1970, pemerintah bangun rumah sakit di atas tanah ini. Aku ikut jadi buruh waktu itu. Tapi dari awal ada yang enggak beres. Mesin-mesin sering mati mendadak dan pekerja banyak yang jatuh sakit atau malah hilang. Tapi pemerintah terus maksa. Mereka enggak peduli." Dani merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. "Lalu apa hubungannya denganku?" tanyanya. Suaranya bergetar. Mbah Karto menatap Dani dengan mata penuh kesedihan. "Kamu enggak pernah tanya kenapa bapakmu jarang cerita soal masa mudanya." Dani terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Dia ingat betul, ayahnya memang selalu menghindari pembicaraan tentang masa lalu. "Bapakmu itu keturunan salah satu korban pembantaian di sini," ujar Mbah Karto pelan. "Kakekmu dulu seorang guru yang dituduh terlibat dalam gerakan kiri. Dia dibawa ke tempat ini, disiksa, dan akhirnya dibunuh." Dani merasa dunia di sekitarnya berputar. "Jadi, kakekku salah satu korban?" Mbah Karto mengangguk. "Betul.
Dan arwah mereka, termasuk kakekmu, belum bisa tenang karena tanah ini diusik. Kamu mungkin tidak sadar, tapi darahmu membawa ingatan mereka. Itulah kenapa kamu yang dipilih. Dani merasa dadanya sesak. Semua mimpi dan penglihatannya tiba-tiba terasa masuk akal. Dia mengingat wajah-wajah yang dilihatnya dalam vision. Wajah-wajah penuh derita yang memohon pertolongan. Mbah Karto menghela napas panjang. Ratna, perawat itu, dia tahu banyak soal rahasia rumah sakit ini. Kalau dia muncul lagi, dengarkan baik-baik. Mungkin dia bisa kasih petunjuk. Dani kembali ke kamar dengan kepala penuh pikiran. Di dalam hatinya muncul tekad untuk mencari kebenaran. Jika arwah-arwah itu meminta keadilan, maka dia akan melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk keluarganya. Dani kembali ke kamar 308. Membawa perasaan berat setelah pembicaraannya dengan Mbah Karto. Kamar itu kini terasa lebih menyeramkan, seolah menyimpan rahasia gelap yang siap melahapnya. Saat Dani membereskan meja kecil di sudut kamar, tangannya menyentuh sesuatu, sebuah celah kecil di bawah laci. Dengan penasaran, Dani menarik sebuah buku catatan tua yang tertutup debu. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan, kebanyakan daftar nama pasien, tanggal rawat inap, dan catatan medis. Namun ada sesuatu yang aneh. Banyak nama yang dicoret dengan tinta merah, diikuti dengan catatan singkat seperti meninggal mendadak, penyebab tidak jelas, atau hanya tanda X besar. Saat Dani membuka halaman terakhir, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia kini berada di koridor rumah sakit tua, sama seperti dalam penglihatannya sebelumnya. Ratna, perawat itu, sedang berlari memegang setumpuk dokumen. Wajahnya penuh kepanikan. Ratna berhenti di depan sebuah ruang arsip. Dengan tergesa-gesa, dia menyelipkan dokumen-dokumen itu ke dalam laci tersembunyi di dinding. Sebelum dia sempat keluar, langkah sepatu berat menggema di belakangnya. Seorang pria berseragam militer muncul, wajahnya penuh amarah. "Kamu pikir bisa menyembunyikan ini dariku?" bentaknya. Ratna mencoba melawan, tapi pria itu terlalu kuat. Dia menarik Ratna dengan kasar dan menyeretnya keluar dari ruangan. Sebelum Ratna lenyap dari pandangan, dia berteriak, "Bukti ada di sana, jangan biarkan mereka lolos." Dani tersentak keluar dari penglihatannya. Nafasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, sesuatu dari visi itu memicu ingatannya. Dia memindahkan meja dan menemukan dinding kayu yang tampak ganjil. Dengan bantuan pisau kecil, dia berhasil membuka celah kecil di dinding itu dan menemukan sebuah laci rahasia. Di dalamnya, dia menemukan dokumen-dokumen tua yang menguning, persis seperti dalam visinya. Dokumen itu mengungkap fakta mencengangkan. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu, terutama mereka yang berada di kamar 308, meninggal karena sebab yang mencurigakan. Beberapa catatan bahkan menunjukkan bahwa pasien-pasien itu adalah korban pembantaian, dan rumah sakit digunakan sebagai tempat untuk menghapus jejak. Ratna rupanya mencoba menghentikan praktik gelap ini sebelum akhirnya dia dibungkam. Saat Dani sedang membaca dokumen-dokumen itu, Ratna muncul di sudut kamar. Kali ini, dia terlihat lebih jelas daripada sebelumnya. Wajahnya penuh duka, tapi suaranya tegas. "Sekarang kamu tahu, mereka tidak hanya membunuh kami, mereka juga menghapus jejak kami. Tapi bukti ini bisa membebaskan kami." Dani memandang Ratna dengan perasaan campur aduk, takut, marah, tapi juga penuh tekad. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Dani. Ratna mendekat dan berkata dengan suara lirih, "Ungkapkan ini, beritahu dunia. Hanya dengan begitu arwah kami bisa tenang." Sebelum menghilang, Ratna menyentuh bahu Dani. Sentuhan itu dingin, tapi memberikan kekuatan yang aneh. Dani tahu apa yang harus dia lakukan. Jam menunjukkan pukul 23.55 dan suasana asrama berubah mencekam. Lampu-lampu lorong berkedip dan udara terasa berat. Dani duduk di lantai kamar 308, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang baru saja ditemukannya. Dia merasakan getaran aneh di tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tiba-tiba suara langkah kaki bergema dari lorong. Dani mengintip melalui celah pintu. Para penghuni asrama lain tampak bingung. Beberapa keluar kamar dengan wajah bingung.
tetapi tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh. "Dani, ini sudah waktunya." Suara berat Mbah Karto memecah keheningan. Pria tua itu berdiri di ambang pintu dengan membawa dupa dan botol berisi air doa. Wajahnya terlihat serius. "Kita harus melakukan ritual pembersihan sebelum tengah malam, atau semuanya akan terlambat." Saat Dani dan Mbah Karto melangkah ke lorong, hawa dingin menyelimuti mereka. Tepat pukul 00, suara jerit dan tangis menggema dari berbagai arah. Sosok-sosok kabur mulai bermunculan di sepanjang lorong, arwah para korban pembantaian. Wajah mereka hampa, tubuh mereka dipenuhi luka mengerikan. Dani terhenti. Para arwah mendekat dan meski tanpa suara, Dani bisa merasakan permohonan mereka yang menyayat hati. "Kami butuh keadilan. Jangan biarkan kami terlupakan." Mbah Karto mengibaskan dupa, mencoba menjaga arwah-arwah itu menjauh. "Kalian harus pergi. Aku akan membebaskan kalian, tapi beri kami waktu." Namun, para arwah tidak mendengarkan. Mereka tampak semakin marah. Tubuh mereka bergerak dengan gerakan tersentak, dan ruangan di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Mbah Karto menuntun Dani ke aula utama asrama, tempat mereka mempersiapkan ritual pembersihan. Lantunan doa-doa mulai terdengar dari mulut Mbah Karto, sementara Dani memegang botol air doa dengan tangan gemetar. Namun, setiap kali Mbah Karto mengucapkan mantra, suara-suara jerit dari para arwah semakin keras, dan asap dupa berputar tak terkendali. Suatu kekuatan besar menahan proses ritual tersebut. "Ada yang menghalangi kita," Mbah Karto berbisik dengan wajah penuh ketegangan. "Kamar 308, energi dari sana terlalu kuat. Dani, hanya kamu yang bisa menghentikan ini." Dani merasa tenggorokannya kering. "Apa maksudnya? Aku harus apa?" Mbah Karto menatapnya serius. "Kamu keturunan salah satu korban. Hanya darahmu yang bisa membuka kebenaran. Kembali ke kamar itu, temukan apa yang tersembunyi dan bebaskan mereka." Dani gemetar, tapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Sementara itu, para arwah mulai mendekat ke aula. Wajah mereka dipenuhi amarah. "Cepat Dani, ini satu-satunya cara," teriak Mbah Karto. Dani berlari menuju kamar 308, meninggalkan Mbah Karto yang terus berjuang menahan arwah-arwah itu dengan segala kekuatannya. Dani membuka pintu kamar 308 dengan tangan gemetar. Begitu dia masuk, udara di dalam ruangan berubah dingin, membuat napasnya terlihat seperti asap. Langit-langit kamar tampak menghilang, digantikan oleh bayangan samar-samar wajah-wajah penuh luka dan darah. Tiba-tiba, ruangan berubah. Dani merasa seperti tersedot ke dalam kegelapan. Dia berdiri di tengah sebuah lapangan yang penuh mayat. Jeritan dan tangisan terdengar dari segala arah, sementara sosok-sosok tanpa wajah melintas di sekitarnya. Dani menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dunia nyata. "Tolong, bantu kami," suara lirih seorang wanita memanggil. Dani menoleh dan melihat Ratna, wajahnya penuh kesedihan. Dia berdiri di tengah kerumunan arwah. "Kenapa aku ada di sini?" Dani bertanya dengan panik. Ratna mendekatinya. "Kamu berada di antara dua dunia, Dani. Mereka membawamu ke sini karena kamu satu-satunya harapan mereka. Tapi waktumu tidak banyak." Bayangan arwah semakin mendekat, tatapan mereka penuh dendam dan kesakitan. Dani merasakan ketakutan mendalam, tetapi juga dorongan untuk membantu mereka. Di dunia nyata, Mbah Karto masih berada di aula utama. Para arwah kini sepenuhnya mengepungnya, mendorongnya ke sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, tapi tangannya tetap memegang dupa yang menyala. "Kalian tidak akan mengambilnya. Biarkan dia menyelesaikan tugasnya," teriak Mbah Karto. Lantang meski suaranya mulai serak. Mbah Karto mengambil pisau kecil yang disembunyikan di balik jubahnya. Dia melukai telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes ke lantai. Darah itu memancarkan cahaya aneh, menciptakan lingkaran pelindung di sekitarnya. "Aku menyerahkan sisa hidupku untuk melindungi Dani. Ambil aku, tapi biarkan dia menyelesaikan ini." Para arwah berhenti sejenak, seperti mempertimbangkan tawarannya. Kemudian, dengan jeritan memilukan, mereka melesat ke arah Mbah Karto. Tubuh pria tua itu gemetar hebat, tetapi dia tetap bertahan, memusatkan seluruh energinya untuk menjaga Dani tetap aman.
Di dunia arwah, Dani melihat kilasan masa lalu. Dia menyaksikan pembantaian brutal, melihat wajah ayahnya sebagai salah satu korban. Air mata mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa sejarah keluarganya terikat erat dengan tempat ini. Ratna memegang tangannya. "Kamu bisa menghentikan penderitaan mereka. Di lantai kamar ini ada sesuatu yang terkubur. Itu adalah bukti kebenaran yang mereka cari. Keluarkan, dan dunia akan tahu apa yang terjadi di sini." Dani mengangguk, dan tiba-tiba dia merasa dirinya ditarik kembali ke kamar 308. Dengan napas tersengal, dia berlutut dan mulai menggali di salah satu sudut kamar, menggunakan tangannya sendiri. Di aula, Mbah Karto tersenyum lemah. "Sudah cukup, aku sudah melakukannya." Tubuhnya jatuh ke lantai dan para arwah perlahan memudar, kembali ke dunia mereka. Dani mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari dalam lantai kamar 308. Kotak itu berisi tumpukan surat-surat lama, foto-foto hitam putih, dan dokumen yang hampir hancur. Ketika Dani membukanya, bau lama dan lembab menguar dari dalamnya. Di antara surat-surat itu, Dani menemukan sebuah dokumen yang tertera nama-nama para korban pembantaian 1965, termasuk nama ayahnya yang hilang. Air mata Dani menetes, namun dia tahu inilah yang harus dia lakukan. Dengan penuh hati-hati, dia membaca satu persatu nama-nama yang tercatat di dokumen itu. Setiap nama adalah pengingat akan kejahatan yang terjadi di tempat ini. Di luar kamar, suara-suara arwah semakin jelas, menggema di seluruh lorong asrama. Mereka datang, bukan untuk menuntut balas dendam lagi, tetapi untuk mencari kedamaian. Dani tahu, ini saatnya untuk menyelesaikan apa yang sudah lama terbengkalai. Ratna muncul di samping Dani, wajahnya yang dulu penuh kesedihan kini terlihat lebih tenang. "Terima kasih Dani, kamu telah membuka jalan bagi kami untuk mengungkapkan kebenaran." Dani menatapnya dengan penuh kebingungan. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mereka sudah mengungkapkan semua ini." Ratna tersenyum, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. "Sekarang saatnya untuk memberi mereka kedamaian. Para arwah ini telah menderita cukup lama. Mereka tidak menginginkan pembalasan. Mereka hanya ingin kebenaran diketahui oleh dunia." Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Dani memutuskan untuk membuka pintu kamar 308. Para arwah mulai muncul, satu persatu dan bergerak ke arah Dani. Mereka berdiri dengan tenang, seolah menunggu tanda untuk pergi. Dani berdiri di tengah mereka, memegang dokumen yang berisi sejarah kelam itu. "Dunia akan mengetahui kebenaran tentang kalian. Aku akan memastikan agar sejarah ini tidak dilupakan," kata Dani dengan suara mantap. Malam itu, Dani menulis sebuah laporan yang memuat semua informasi yang telah ia temukan. Ia mengungkapkan kebenaran tentang pembantaian 1965 dan korban-korban yang ditutup-tutupi oleh sejarah. Dani menghubungi pihak berwenang dan media, menyebarkan informasi yang tersembunyi selama ini. Saat laporan itu tersebar, masyarakat mulai menggali fakta-fakta yang terlupakan. Nama-nama korban pembantaian yang dulunya dianggap hilang akhirnya diungkap ke permukaan. Mereka yang terabaikan mendapat pengakuan. Dani duduk di depan komputer, menatap layar dengan penuh kebanggaan, meskipun ada beban di hatinya. Di luar jendela tampak langit yang cerah, sebuah simbol bahwa malam gelap yang penuh penderitaan akhirnya berlalu. Para arwah yang pernah terperangkap kini bisa pergi dengan tenang, mengetahui bahwa keadilan yang mereka cari akhirnya terwujud. Ratna mendekati Dani untuk terakhir kalinya. "Kamu telah memberikan kami kedamaian, Dani. Kami akhirnya bisa beristirahat. Jangan lupakan kami." Dani menatapnya dengan penuh perasaan. "Aku tidak akan melupakan kalian." Ratna tersenyum dan dengan lembut menghilang ke dalam cahaya yang menyinari kamar 308, membawa semua arwah yang dulu terjebak bersama dengannya. Dani menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang akhirnya datang. Perjuangannya mungkin sudah berakhir, namun bagi Dani, sejarah ini akan selalu hidup dalam ingatannya, dan ia akan terus berjuang untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan pernah dilupakan. Beberapa minggu setelah kebenaran terungkap, sebuah upacara pemakaman berlangsung di tanah yang dulunya adalah lokasi pembantaian.
Para keluarga korban yang selama ini terlupakan akhirnya bisa memberi penghormatan pada mereka yang telah mati dengan tidak layak. Dani hadir di sana, berdiri di samping Mbah Karto yang meskipun tubuhnya lemah, masih memberikan dukungan penuh. Dengan hormat, satu persatu nama-nama yang telah ditemukan di dokumen tersebut dibacakan, dan para keluarga korban menguburkan sisa-sisa tubuh yang ditemukan selama proses penggalian. Mereka yang dulu hilang tanpa jejak akhirnya mendapatkan pemakaman yang layak, sebuah tanda penghormatan terhadap martabat mereka yang telah hilang. Dani menatap proses pemakaman itu dengan haru. Dia merasa telah melakukan sesuatu yang penting, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga korban yang akhirnya bisa melepaskan rasa kehilangan mereka. Ini adalah langkah pertama menuju perdamaian yang sejati, kata Mbah Karto dengan suara bergetar. Kini, mereka bisa tenang. Setelah pemakaman, kamar 308 yang sebelumnya penuh dengan aura mencekam, kini diubah menjadi ruang memorial. Pihak universitas memutuskan untuk menjadikannya tempat untuk mengenang para korban pembantaian yang terjadi di tanah itu. Foto-foto lama, dokumen sejarah, dan barang-barang peninggalan para korban dipajang dengan hormat di ruang itu. Dani terlibat dalam proses perubahannya. Bersama dengan pihak universitas dan para ahli sejarah, dia bekerja keras untuk memastikan setiap detil memori dan fakta sejarah tertata dengan rapi. Tidak ada lagi kegelapan di dalam kamar itu. Kini, cahaya dan kedamaian mengisi setiap sudutnya. Kami tidak akan membiarkan sejarah ini terlupakan, Dani berkata pada Mbah Karto saat mereka berdua melihat kamar 308 yang baru. Mbah Karto tersenyum, meskipun lelah. Dan kamu telah melakukan hal yang benar, Dani. Mereka akan selalu diingat. Pada hari peresmian ruang memorial, Dani berdiri di depan sekelompok mahasiswa dan dosen, memberi pidato singkat tentang pentingnya mengenang sejarah dan bagaimana mereka semua bisa belajar dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Mbah Karto berada di belakangnya melihat Dani dengan kebanggaan. Saat acara selesai, Dani berjalan menuju kamar 308 yang kini penuh dengan cahaya dan kenyamanan. Tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Dia duduk di kursi yang ada di sudut ruangan, memandangi dinding yang dipenuhi dengan foto-foto dan catatan sejarah. Ratna muncul di hadapannya untuk terakhir kalinya. Senyum penuh kedamaian menghiasi wajahnya. Kami sudah bisa tenang, Dani. Terima kasih telah mengingat kami. Dengan perlahan, Ratna menghilang, meninggalkan Dani sendirian di dalam ruangan yang kini penuh dengan makna. Dani menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Kamar ini, tanah ini, dan sejarah yang terkubur kini telah dipulihkan. Dani tahu bahwa meskipun perjalanan ini telah berakhir, pesan tentang kebenaran dan perdamaian akan tetap hidup selamanya. Terima kasih telah menyaksikan kisah Kamar 308. Penghuni Abadi, sebuah cerita tentang kebenaran yang terpendam, perjuangan untuk keadilan dan kedamaian yang akhirnya ditemukan. Jangan lupa untuk memberi like, berkomentar, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Sejarah terkadang mengubur kebenaran, namun dengan keberanian dan tekad kita bisa mengungkapnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.